but I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Hai teman-teman, ketemu lagi sama aku. Oke teman-teman, di video ini aku mau bikin tutorial nail art yang simple, yang mudah banget kalian ikutin. Karena di video ini tuh customer aku tidak mau nail art yang rame, terus warna yang mencolok, dia tuh nggak mau. Jadi aku rekomendasiin untuk pakai warna yang transparan gitu, jadi pink transparan gitu untuk artnya. Nanti kalian bisa lihat aku bikin art yang simple tapi dia bisa 10 jari, jadi dia tuh nggak rame tapi full art gitu. Jadi kalian bisa tonton di video ini. Oke, pertama kita aplikasikan softener kutikulnya supaya si kutikul ini mudah diangkat dan mudah didorong supaya si customer juga tidak merasakan sakit. Ingat ya, posisi kita mendorong kutikul jangan tegak berdiri karena itu akan buat si customer tuh merasa sakit. Jadi posisi kutikul pusher yang benar itu sedikit agak tidur, jangan terlalu tidur banget dan jangan terlalu tegak banget. Kita dorong pelan-pelan hanya untuk mendorong si kutikulnya supaya si kutikul itu terangkat dan terlihat. Nah, untuk manicure kali ini aku menggunakan drill elektrik ya teman-teman. Nah, untuk mengangkat si kutikulanya lagi kita menggunakan matabur yang paling kecil dan dia itu agak lancip gitu. Berhubung kutikulanya customer aku ini lumayan bersih, jadi cuma sedikit banget sih kutikulanya yang terlihat. Nah, untuk menggunakan drill elektrik ini harus hati-hati, jangan terlalu masuk ke kutikulanya ya. Untuk kecepatannya kalian menggunakan kecepatan sedang saja, jangan terlalu lambat dan jangan terlalu cepat. Lanjut ke tahap potong kutikula ya. Jadi cara potong kutikulanya kita motongnya dari pinggir dulu ya. Ingat, kita motongnya jangan terlalu dalam karena kalau terlalu dalam nanti kutikulanya itu bisa berdarah. Seperti yang aku bilang tadi, karena kutikulanya customer aku ini udah lumayan bersih, cuma tinggal dikit banget. Jadi yang kepotong ya cuma itu, tinggal dikit aja. Kalau kutikulanya tebal, pasti yang kepotong juga tebal dan banyak banget ya. Oke, ditonton terus ya sampai tahap potong kutikulanya selesai. Nah, ini contoh kutikulanya yang udah bersih ya. Tuh kelihatan kan kalau kutikulanya udah bersih. Tahap selanjutnya jeli telunjuk kita mulai dari ujung lagi ya. Pokoknya kita mulai dari ujung pinggir kuku, karena kebanyakan itu paling ujung atau paling pinggir kuku itu kulitnya ngapal. Itu harus dipotong, kalau nggak dipotong nanti bikin si kuteknya itu belepot dan susah banget untuk ngilanginnya meskipun udah kita kasih aseton. Karena kalau kulit yang ngapal gitu biasanya dia itu agak jembul. Oke, tahap potong kutikulanya sudah selesai. Lanjut ke tahap untuk mengkikir bagian lapisan kuku yang paling atas. Kenapa harus kita kikir lapisan bagian atasnya? Karena ini berpengaruh banget dengan ketahanan atau keawetan nail gel yang bakal kita pakai nanti. Karena di lapisan kuku kita yang paling atas itu kan kayak ada kilau-kilaunya. Nah, itu harus dihilangkan dengan cara dikikir ya. Karena kalau masih ada sisa-sisa kilau-kilaunya si kuku itu nanti bisa bikin nail gel kita mudah terkelopak dan tidak awet. Nah, untuk kutikula juga wajib harus dibersihkan. Kenapa? Karena pada kutikula itu mengandung minyak yang bisa menyebabkan si nail gel kita itu mudah terkelopak juga. Lanjut ini ke tahap membentuk si kukunya ya. Jadi kita pakai kikir atau nail file. Nah, cara ngebentuk kukunya dimulai dari pinggir kuku dulu, kita gosok menengah ya. Lakukan pada pinggir kuku yang sebelahnya juga. Kalau pinggir kanan dan kiri sudah kita gosok, lanjut kita ngesep lagi yang tengah supaya si bentuk kuku ini tidak terlalu kaku dan terbentuk secara rapi.
Oke, ini masuk ke tahap kutek. Pertama kita pakai dehydrator atau kalian bisa pakai pH bond dari Jellies. Nah, penggunaan dehydrator ini tanpa dikeringkan dengan UV ya. Lanjut kita menggunakan primer. Nah, penggunaan primer bisa di ujung kuku atau bisa ke seluruh kuku. Kalau aku ke seluruh kuku ya teman-teman. Nah, untuk penggunaan primer dan dehydrator ini tanpa kita cure menggunakan UV ya. Tahap selanjutnya kita menggunakan base coat. Caranya kita dorong si base coat ini mendekati kutikulnya, jangan sampai kena kutikul ya. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, untuk base coat ini wajib kita keringkan dengan UV minimal 60 detik ya. Lanjut ke tahap kutek, kita totol dulu, lalu kita dorong mendekati kutikul, lalu kita tarik lagi ke bawah. Itu teknik kita lakukan ke seluruh jari ya. Kita ulangi lagi, kita totol, terus kita dorong mendekati kutikul dan kita tarik ke bawah. Nah, ini untuk layar kedua, karena ini tuh tipe yang transparan, mau kita kasih layar 2 ketiga itu tetap terlihat transparan ya. Tapi untuk warnanya dia lebih masuk lagi. Oke, ini tahap kutek terakhir atau layer ketiga, jadi aku pakai 3 layer aja supaya dia itu nggak terlalu tebal ya. Seperti tadi tekniknya, kita towel dulu, terus kita dorong mendekati kutikul dan kita tarik ke bawah. Semua teknik ini bisa dipakai untuk 10 jari ya, baik base coat, top coat, dan kutek. Nah, tahap gambar aku mau bikin fringe fabric. Jadi fringe fabric ini bentuknya itu kayak agak melingkuk-lingkuk gitu. Setelah bingkai fringe-nya udah selesai, kita isi dalamnya full ya menggunakan kutek warna putih, atau kalian juga bisa pakai warna apa saja. Nah, di video ini aku mau bikin art fringe fabric ini ke 10 jari customer aku ya. Karena customer aku tidak mau motif yang ramai, jadi cukup kita bikin motif kayak gini aja. Motif yang simple dan elegan, tidak begitu ramai tapi dia itu kesannya tetap bagus dan mewah. Lanjut, ini aku mau bikin untuk lapisan atau tepinya si garis fringe-nya ini menggunakan metallic gold. Kita ikutin aja sesuai dengan garisnya ya. Oke, tahap kutek udah selesai, lanjut ke tahap top coat. Aku menggunakan Jellies ya. Tekniknya sama, kita towel dan kita dorong mendekati kutikul, lalu kita tarik ke bawah lagi. Jangan lupa kita segel atau kita kunci dengan cara disiling ujung kukunya ya. Nah, seperti ini. Dan ini hasilnya sudah selesai. Ini motifnya simpel banget dan customer aku suka. Sesuai dengan yang dia inginkan, warnanya tidak mencolok dan motifnya tidak untuk video tutorial simpelnya cukup sampai di sini dulu ya. Nah, untuk next video aku bakal bikin tutorial lagi, dan buat kalian yang mau tanya atau mau kasih saran bisa komen di bawah ini. Thank you.